2 PMT kelas B mata kuliah aplikasi komputer. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang rencana penerapan dan pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi komputer di SD Takuma, Surabaya. Selamat menonton semuanya. Rencana penerapan dan pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi komputer di Sekolah Dasar Takuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil SD Takuma. SD Takuma adalah salah satu sekolah dasar yang memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas ilmu pendidikan yang agamis. SD Takuma sudah berakreditasi A dengan nilai 91, akreditasi tahun 2021 dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. SD Takuma juga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu membangun generasi muslim yang santun, cerdas, kreatif, berprestasi. Sedangkan misinya yaitu mengembangkan peserta didik yang santun, cerdas, kreatif, serta peduli lingkungan dan berprestasi global di era revolusi industri 4.0. Latar belakang dan lokasi SD Takuma. Latar belakang, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru dalam dunia pendidikan, khususnya di Sekolah Dasar Takuma, Surabaya. Penerapan media pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi diharapkan mampu memfasilitasi proses belajar mengajar yang lebih interaktif, inovatif, dan menyenangkan bagi para siswa. Mengidentifikasi dampak positif penerapan media pembelajaran berbasis aplikasi komputer terhadap proses pembelajaran, pencapaian siswa, dan efektivitas pengajaran. Siswa sekolah dasar pada umumnya memiliki minat yang cukup tinggi terhadap penggunaan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Sekolah Dasar Takuma adalah sekolah berakreditasi A dan tergolong sekolah dengan penilaian baik. Kendala yang sering dihadapi oleh para guru di SD Takuma yaitu keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan serta mengaplikasikan media pembelajaran berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut melalui pelatihan guru, pengadaan sarana pendukung, serta pengembangan aplikasi komputer yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan para siswa. Lokasi SD Takuma berada di Jalan Jemur Ngawinan, nomor 54B, Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, dengan kode pos 60237. Alasan memilih lokasi tersebut yaitu dikarenakan lokasi SD Takuma cukup strategis dan dekat dengan kampus 1 UINSA. Letak Sekolah Dasar Takuma di Google Maps. Jadi kita dapat mencari Sekolah Dasar Takuma di Google Maps dengan membuka Google Maps, kemudian mengetik di kolom search Takuma Elementary School atau Sekolah Dasar Takuma. Nanti akan muncul seperti gambar berikut. SD Takuma tepatnya di koordinat _min7 328 dan garis bujur 112.7347. Letak Sekolah Dasar Takuma cukup strategis, kurang lebih 5 menit dari UINSA Kampus 1. Lokasi sekolahnya terletak di pinggir jalan raya dan masih dalam kawasan perkotaan Surabaya. Hasil observasi dari kelompok kami. Yang pertama yakni SD Takuma terletak di Jalan Jemur Ngawinan nomor 54 Kota Surabaya. Di dalam SD Takuma dilengkapi banyak sekali fasilitas, di antaranya yakni proyektor serta sound speaker di setiap sudut kelas, yang gunanya untuk mendukung pembelajaran interaktif berbasis online.
Sekolah ini juga menerapkan kurikulum merdeka yang memungkinkan kepada guru-guru untuk menyesuaikan materi ajar sesuai kebutuhan siswanya. Yang ketiga, adanya pelatihan yang diberikan kepada guru baik dari sekolah maupun dari pemerintah Kota Surabaya yang gunanya mempermudah penerapan media pembelajaran interaktif seperti PowerPoint dan Quizzes. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai pembelajaran audiovisual dibandingkan dengan metode konvensional. Adapun pertanyaan yang kami sampaikan untuk proses wawancara, yang pertama, apakah di sekolah ini menggunakan media interaktif dalam metode pembelajaran? Yang kedua, bagaimana sekolah ini memanfaatkan media pembelajaran interaktif dalam proses belajar mengajar? Yang ketiga, apakah ada pelatihan khusus bagi guru-guru untuk menggunakan media pembelajaran interaktif? Dan yang keempat, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran interaktif? Apakah mereka lebih antusias dalam metode belajar tersebut? Dan kita juga sudah menemukan jawaban ataupun hasil dari wawancara tersebut, yakni yang pertama, di SD Takuma menggunakan media interaktif dalam pembelajaran, sehingga memiliki fasilitas yang sangat memadai, yakni proyektor dan sound speaker di setiap sudut ruangan kelas untuk menunjang pembelajaran media interaktif berbasis online. Fasilitas juga perlu dikarenakan dalam proses mengajar pembelajaran media interaktif tersebut harus menggunakan media seperti proyektor dan juga sound speaker. Jawaban yang kedua yakni SD Takuma ini juga menerapkan pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Media yang sering digunakan untuk pembelajaran interaktif adalah Microsoft PowerPoint dan juga Quizzes, yang gunanya sebagai latihan soal bagi siswa dan siswi. Yang ketiga, guru mendapatkan pelatihan pembelajaran baik dari sekolah SD Takuma sendiri maupun pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan dapat mempermudah penerapan media pembelajaran interaktif. Dikarenakan adanya adaptasi juga untuk guru dalam melakukan pembelajaran metode interaktif ini, sehingga SD Takuma mengadakan eh, pelatihan tersebut. Jawaban yang keempat dan yang terakhir, siswa lebih menyukai pembelajaran audiovisual daripada pembelajaran konvensional. Kenapa? Karena konvensional juga tersendiri untuk siswa mengalami kejenuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan, nanti selebihnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Nah, untuk pemilihan materi ajar pada kelas 4 di SD Takuma, di sini kami memilih materi bangun datar. Nah, alasan kelompok kami memilih materi tersebut yakni yang pertama, terdapat pada kurikulum pembelajaran di kelas 4 SD. Dan yang kedua, membantu siswa membedakan bentuk-bentuk bangun datar, ciri-ciri bangun datar, macam-macam bangun datar, dan bisa memahami serta menerapkan rumus-rumus bangun datar. Dan alasan kami yang terakhir memilih materi tersebut yakni bahan ajar bangun datar sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari atau dengan barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk materi ajar dari bangun datar, yang pertama ada pengertian bangun datar, yang kedua ada macam-macam bangun datar, ciri-ciri bangun datar, luas bangun datar, penerapan bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian bangun datar sendiri yakni bangun dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus dan garis lengkung. Nah, adapun macam-macam bangun datar, yang pertama ada persegi. Persegi adalah bangun datar
yang mempunyai sisi sama panjang. Adapun rumus dari persegi untuk luasnya yakni sisi dikali sisi. Untuk kelilingnya yakni 4 dikali sisi atau jumlah dari semua sisi karena sisinya sama panjang. Untuk yang kedua yakni persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang mempunyai sisi berhadapan sama panjang. Adapun rumus luasnya yakni panjang dikali lebar. Ini panjangnya dikali lebar. Nah, untuk keliling persegi panjang yakni 2 dikali panjang ditambah lebar atau jumlah dari semua sisi persegi panjang. Nah, yang ketiga ada jajar genjang. Jajar genjang adalah sebuah segi 4 yang sisinya sepasang-sepasang yang sama panjang dan sejajar. Nah, adapun rumus jajar genjang untuk luasnya yakni alas dikali dengan tinggi. Nah, untuk kelilingnya sama seperti tadi, jumlah dari semua sisi atau sisi AB ditambah sisi BC tambah sisi CD dan ditambah sisi AD. Nah, yang keempat ada segitiga. Segitiga adalah sebuah bangun datar yang terbentuk dari 3 buah titik yang tidak segaris. Nah, untuk rumus segitiga yakni luasnya setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, untuk keliling segitiga yakni sama seperti tadi jumlah dari semua sisi atau sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Nah, yang kelima ada trapesium. Trapesium adalah sebuah segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi sejajar. Nah, untuk luasnya yakni setengah dikali T. T-nya yakni AB ditambah dengan CD. Nah, untuk keliling trapesium yakni jumlah dari semua sisi, yakni sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C atau ditambah sisi D. Nah, yang terakhir ada layang-layang. Layang-layang adalah sebuah segi 4 yang salah satu diagonalnya memotong tegak lurus. Ini, memotong tegak lurus sumbu diagonal yang lainnya. Adapun luas layang-layang yakni setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, untuk kelilingnya yakni 2 dikali SA ditambah SB. Nah, untuk bahan ajarnya sendiri, di sini yang pertama kelompok kami menggunakan Google Slide yang berisi tentang profil SD Takuma, latar belakang dan lokasi SD Takuma, hasil wawancara dan observasi kami kemarin di SD Takuma, ada materi ajar, bahan ajar, ada referensi, dan ada konsep dan rencana pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Miro, dan alur penerapan medianya menggunakan aplikasi Draw.io. Nah, untuk bahan ajar yang kedua, kami memakai Google Doc. Nah, yang pertama berisi tentang standar kompetensi. Ada kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Standar kompetensinya yakni memahami konsep bangun datar dari pengertian, macam-macam ciri-ciri, cara menghitung luasnya, atau menerapkan menghitung keliling dari bangun datar. Untuk kompetensi dasarnya yakni mengidentifikasi dari standar kompetensi. Nah, untuk indikator serta tujuan pembelajarannya yakni siswa dapat mengenali, dapat menyebutkan, atau memberikan gambaran tentang bangun datar, bisa mengetahui ciri-ciri macam-macam bangun datar, dan siswa bisa menggunakan media interaktif. Nah, yang ketiga bahan ajar kita yakni media interaktifnya menggunakan Wik Editor. Di sini saya akan menjelaskan alur penerapan media pembelajaran menggunakan aplikasi Flowchart Draw.io. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Flowchart Draw.io. Flowchart Draw.io merupakan aplikasi diagram online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis diagram, seperti diagram alir, diagram organisasi, diagram UML, dan banyak lagi. Aplikasi ini juga dapat diakses secara gratis melalui browser web dan tidak memerlukan instalasi atau pendaftaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur KBM. Di sini pelajaran dimulai dengan memasuki kelas dan melakukan pengondisian kepada siswa. Setelah memberikan salam dan membaca doa sebelum belajar, guru akan menanyakan kabar kepada peserta didik dan melakukan absensi.
Nah, untuk memecahkan suasana, dilakukanlah kegiatan ice breaking yang singkat. Sebelum masuk ke materi baru, guru akan melakukan review singkat mengenai materi sebelumnya. Materi bangun datar kemudian disampaikan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Siswa yang telah dibagi menjadi beberapa kelompok akan berkumpul sesuai dengan kelompoknya untuk melakukan diskusi atas pelajaran yang sudah disampaikan dari guru. Kemudian, siswa akan mengerjakan latihan soal yang telah diberikan yang dikemas dalam bentuk permainan yang sederhana. Setelah itu, guru akan memberikan penjelasan ulang dan melakukan pendalaman materi. Di akhir pembelajaran, guru akan memberikan motivasi dan menutup pelajaran dengan doa. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang alur pembelajarannya. Alur pembelajaran dimulai dengan menggunakan aplikasi Wikeditor. Aplikasi ini dirancang dengan tampilan yang menarik dan interaktif. Saat pertama kali dibuka, pengguna akan disajikan menu utama yang berisi pilihan doa sebelum belajar. Setelah memilih doa, pengguna akan diarahkan ke halaman menu utama yang menyediakan dua pilihan utama, yaitu belajar dan bermain. Jika memilih belajar, pengguna akan disimulasikan berada di dalam kelas dengan materi pembelajaran yang ditampilkan di papan tulis. Terdapat pula tombol back untuk kembali ke menu utama. Sementara itu, jika memilih tombol bermain, maka pengguna akan dibawa ke suasana taman bermain sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bangun datar seperti segitiga, persegi panjang, dan persegi. Setiap jawaban yang diberikan akan langsung terverifikasi dengan animasi benar atau salah. Untuk mengakhiri permainan, pengguna dapat menekan tombol exit. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dan rencana pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Miro. Kalian tahu nggak apa itu Miro? Miro itu adalah sebuah aplikasi papan tulis kolaboratif online yang mana dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, terutama dalam lingkungan pembelajaran online. Di dalam Miro ini menyediakan fitur-fitur menarik seperti sticky note, link, file, dan juga gambar yang dapat digunakan untuk menulis, berbagi, dan mengelola materi pembelajaran. Nah, lebih jelasnya, yuk langsung kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi Miro. Ini yang menjadi topiknya atau studi kasusnya itu adalah penerapan dan pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi komputer di SD Takuma Surabaya. Ini sebelumnya kami sudah menyiapkan beberapa konsep dan juga rencana pembelajarannya, beserta tugas setiap masing-masing individu atau anggota kelompok. Nah, di sini kami memakai aplikasi Wikeditor sebagai bahan ajarnya. Konsep pembelajaran yang pertama ada tampilan. Itu berupa sketsa tampilan atau desain, ada animasi, gerak langit, gerak hewan, dan juga orang. Ada gambar atau sebagai backgroundnya itu di alam dan juga di sekolahan. Ada font yang menarik dan juga soundtrack yang menarik.
Selanjutnya, struktur halamannya itu ada halaman utama atau halaman menu. Ini ditugaskan kepada ketua kelompok dan anggota 1, halaman materi oleh anggota 2 dan anggota 3, halaman bermain atau contoh permasalahan itu oleh anggota 4 dan anggota 5. Selanjutnya, fungsi ada kuis muncul secara acak, ditugaskan oleh ketua kelompok dan anggota 1, gerak animasi oleh anggota 2 dan anggota 3, terus kumpulan materi sebagai penjelasan. Nah, kami mengambil referensi dari buku, artikel atau jurnal dan juga Google. Ini oleh anggota 4 dan juga anggota 5. Selanjutnya, konten. Konten ini kami berfokus atau terpacu pada materi ajar yang sudah kita pilih, yaitu bangun datar. Memahami konsep dasar, pengertian bangun datar oleh ketua kelompok, jenis-jenis bangun datar oleh anggota 1, ciri-ciri bangun datar oleh anggota 2, rumus luas dan keliling bangun datar oleh anggota 3, penerapan dalam kehidupan sehari-hari oleh anggota 4, dan contoh permasalahan serta latihan soal oleh anggota 5. Aplikasi Week Editor ini yang sudah kita buat itu ditujukan ke guru matematika SD Takuma dan juga siswa-siswi SD Takuma. Selanjutnya, rencana pembelajarannya. Yang pertama itu ada materi ajar. Penentuan materi itu bangun datar oleh semua anggota kelompok, analisa materi, mencari bahan ajar oleh ketua dan anggota 1, mencari materi ajar oleh anggota 2 dan anggota 3. Selanjutnya penyampaian materi itu oleh semua anggota kelompok. Terus media pembelajaran penjelasan materi itu berupa lembar kerja oleh ketua dan anggota 1, presentasi materi oleh semua anggota kelompok. Selanjutnya, jurnal pendukung media pembelajaran itu dari Google Scholar oleh anggota 4 dan 5, terus lead maps oleh anggota 2 dan 3, selanjutnya media pembelajaran berbasis interaktif. Ya, tadi yang sudah saya bacakan pada konsep pembelajarannya itu ada tampilan, materi, contoh soal, dan juga latihan. Tujuan pembelajaran ini yaitu memahami konsep dasar bangun datar. Ini melalui media interaktif. Terus menerapkan konsep yang sudah diberikan. Selanjutnya menganalisis permasalahan. Dan yang terakhir itu mengevaluasi pembelajaran. Selanjutnya, yaitu referensi, jurnal, media pembelajaran, dan materi ajar dari Leadmaps. Leadmap dan Google Scholar adalah alat penting untuk mencari dan mengelola referensi akademik, dan keduanya bisa dihubungkan dengan Zotero. Zotero adalah sebuah aplikasi untuk menyimpan referensi. Jika terhubung dengan Zotero, referensi yang kita temukan di Leadmap bisa langsung disimpan ke dalam perpustakaan Zotero untuk diorganisir. Selanjutnya yaitu Google Scholar. Google Scholar sendiri adalah mesin pencari untuk menemukan artikel, buku, dan tulisan ilmiah lainnya. Dengan Zotero Connector, kita bisa menyimpan referensi yang ditemukan di Google Scholar langsung ke Zotero Connector. Sedangkan Google Scholar sendiri adalah mesin pencari untuk menemukan artikel, buku, dan tulisan ilmiah lainnya. Dengan bantuan Zotero Connector, kita bisa menyimpan referensi yang ditemukan di Google Scholar langsung ke Zotero-nya. Dan Zotero-nya akan otomatis menyimpan informasi seperti judul, penulis, dan tahun publikasi. Ini juga memudahkan tulisan dengan berbagai format yang sesuai. Dengan menggabungkan Leadmaps, Google Scholar, dan Zotero, kita bisa lebih mudah menemukan, menyimpan, dan menggunakan referensi dalam penelitian. Dalam ini kita menggunakan kata kunci yaitu pengembangan media ajar interaktif. Di sini kita mendapatkan jurnal dari karya Harahap 2019 yaitu pengembangan media ajar interaktif biologi berbasis
makromedia dalam komputer pada materi sistem pernapasan manusia. Dan juga kita menemukan jurnal dari karya Cahyani 2022 yang berjudul Quizzes Assistant Interactive PowerPoint Media on Human Respiratory Organ Material. Di sini terdapat dua artikel yang saling berhubungan, yaitu dengan adanya satu garis biru ini yang menunjukkan dia berhubungan antara artikel satu dengan yang lainnya. Selain itu, kami juga menggunakan Google Scholar sebagai untuk pencari jurnal referensi. Nah, kita mencari dengan judulnya The Effect Multimedia. Nah, kita menggunakan jurnal ini. Kemudian kita menggunakan judul The Pelajaran Sistem. Selain itu, kita juga menggunakan judul ini. Yang terakhir, kita menggunakan judul ini, modul Nah, kita terakhir menggunakan referensi dari jurnal ini. Nah, di referensi ini kita menggunakan dua referensi, yaitu jurnal dan buku. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Jangan lupa